Halo adik-adik, yuk siapkan diri untuk ikut ibadah sekolah minggu. Untuk kalian yang masih di kelas batita, balita, kelas kecil, boleh ajak papa mamanya untuk menemani dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, yuk kita bersungguh-sungguh dalam bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan Alkitab kita dan persembahannya ya. Yuk adik-adik, kita duduk yang tenang dan siap mengikuti arahan dari guru-guru sekolah minggu di sepanjang ibadah online ya. Adik-adik boleh berekspresi dengan bebas dalam memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita, dan melakukan aktivitas. Ayo adik-adik, kita fokus menyiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita dalam mengikuti ibadah, tidak sambil makan, main games, atau melakukan kegiatan lain ya. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Halo semuanya. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Hari ini Nanas akan bersama-sama kalian akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nanas di sini tidak sendiri. Nanas ditemani oleh Semangka Nathan dan Strawberry Louis. Nah, adik-adik, semua kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu yang pertama kita akan menyanyikan dengan judul lagu Sekolah Minggu Sungguh Senangnya. Ayo kita ajak semua teman-teman bangkit berdiri. Ya, Yuk. kita nyanyi sama-sama ya. Sekolah Minggu sungguh senangnya. Tepuk tangan boleh ya. Sekolah minggu sungguh senangnya, tempat berbakti dan menyembah. Kami bernyanyi bersama-sama, bersukacita memuji Tuhan. Sekolah minggu sungguh senangnya, dengan cerita tentang Tuhan. Semua anak memperhatikan firman pedoman di masa depan. Nah, adik-adik, sebelum kita menyanyi lagi, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah memuji Tuhan yang pertama ya. Kalian bersukacita? Di sini buah-buahan bersukacita kan? Iya. Bersukacita. Lebih keras lagi dong, bersukacita? Iya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu, judulnya Dengar dia panggil nama saya. Yuk kita semua tetap bangkit berdiri. Ya, kita mau nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
lompat-lompat capek nggak? Capek. Capek. Luis capek? Capek. Oh capek. Oke, kalau gitu kita sekarang nggak lompat lagi deh, ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau menyanyi satu buah lagu yang tidak lompat-lompat lagi, oke? Oke nggak? Oke. Sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu, judulnya Isilah Tuhan bejana hidupku. ya, isilah Tuhan bejana hidupku. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita menyanyi. Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Kak Yemima. Gimana kabarnya? Wah, pasti tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita sama-sama membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia, kesehatan, keluarga, papa mama, orang tua, dan bahkan hari ini kami juga boleh punya kesempatan untuk bersekolah minggu bersama dengan teman-teman kami meskipun dari rumah masing-masing. Tetapi kami percaya firman Tuhan akan menguatkan kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Hari ini diambil dari Bilangan 17, ayat pertama sampai ayat 13. Bilangan 17, ayat pertama sampai ayat 13. Kak Yemima bacakan untuk kita semua ya. Judulnya Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku,
Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi haruslah kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Nah, adik-adik, kalau lihat mejanya Kak Yemima, kok kayaknya mejanya sepi ya? Kak Yemima ada pot sih, tapi nggak ada bunganya, nggak ada tanamannya. Gimana ya caranya supaya mejanya Kak Yemima kelihatan lebih berwarna-warni? Kalau berwarna-warni kan kayaknya mejanya Kak Yemima jadi lebih cantik gitu. Apa ya yang bisa dilakukan? Nah, Kak Yemima ada tongkat adik-adik. Tapi tongkatnya diapakan ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Oh iya, Kak Yemima kan pernah belajar sulap nih adik-adik. Jadi, Kak Yemima bisa memasukkan tongkat ini ke pot dan nanti bisa muncul tanamannya, bisa muncul bunganya, bisa muncul tanaman yang warna-warninya. Percaya nggak adik-adik? Waduh, percayanya harus kenceng dulu biar Kak Yemima bisa buktiin. Percaya nggak adik-adik? Wah, percaya dong ya. Nah, Kak Yemima taruh tongkatnya gini. Nanti Kak Yemima begitu angkat tongkatnya, dari pot ini pasti bisa keluar yang warna-warni, yang cantik. Tapi Kak Yemima butuh bantuan adik-adik nih. Kak Yemima butuh bantuan adik-adik supaya tongkatnya jadi mudah diangkat. Gimana caranya? Adik-adik mesti bantuin Kak Yemima. Adik-adik ucapkan mantranya. Mantranya, celing, 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 muncul yang celing. Bisa adik-adik? Harus dengan 2 tangan ya. Yuk, siap-siap, siap-siap. 1, 2, 3. Celing, 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 muncul yang celing. Nah, kita coba ya adik-adik ya. Kita coba adik-adik ucapkan mantra, terus Kak Yemima angkat tongkatnya. 1, 2, 3. Celing, 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 muncul yang celing. Waduh, masih tetap berat adik-adik tongkatnya. Wah, ini nih, Kak Yemima butuh bantuan buat adik-adik
yang tadi masih belum ngomong mantranya atau ngomong mantranya masih malu-malu, sekarang dikencengin lagi suaranya. Adik-adik ucapkan mantranya supaya Kak Yemima bisa angkat nih tongkatnya. Siap adik-adik? Siap dong, kita ulangi sekali lagi ya. Celing, 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 muncul yang celing. Wah, bener kan? Sekarang di mejanya Kak Yemima jadi ada yang berwarna. Ada warna-warninya jadi cakep kalau begini. Nah, makasih ya adik-adik sudah bantuin Kak Yemima untuk mengucapkan mantra dan Kak Yemima bisa membuat mejanya Kak Yemima ada warna-warninya. Nah, kalau begini Kak Yemima tuh jadi keinget deh sama sebuah kisah yang mirip-mirip kayak gini. Apa ya? Oh iya, tadi kita kan barusan baca firman Tuhan di dalam Alkitab ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Alkitab soal tongkat Harun yang berbunga. Wah, jadi seperti bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, adik-adik ingat gak ada berapa tongkat yang dikumpulkan? Hayo. Ada 12 tongkat yang dikumpulkan. Nah, kenapa kok harus 12 tongkat yang dikumpulkan? Karena itu perintah Tuhan, benar. Tuhan yang memerintahkan dikumpulkan ada 12 tongkat kepada Musa. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan tongkat yang dikumpulkan kepada Musa itu adalah tongkat yang mewakili satu suku dari bangsa Israel. Nah, sedangkan saat itu suku-suku yang ada di bangsa Israel totalnya 12. Jadi, ada 12 tongkat yang dikumpulkan kepada Musa. Nah, Kak Yemima inget banget nih, dulu kalau zamannya Kak Yemima masih sekolah di SD, atau mungkin adik-adik juga pernah merasakan, pernah ngalamin ya, biasanya pensil, ballpoint, tip X, penghapus, itu biar nggak ketuker sama punya teman-teman yang lain, punya sendiri dikasih nama. Nah, misal ini ballpointnya Kak Yemima. Jadi Kak Yemima nggak mau ballpointnya Kak Yemima ketuker sama yang lainnya, Kak Yemima kasih nama Yemima gitu. Nah, sesuai nama masing-masing supaya nggak ketuker sama yang lainnya. Dan hal ini juga yang dilakukan ternyata oleh perwakilan tiap suku yang mengumpulkan tongkat kepada Musa. Jadi di tongkatnya itu dituliskan nama masing-masing. Dengan tugas dari Tuhan mengumpulkan 12 tongkat dari 12 suku bangsa Israel. Akhirnya tongkat masing-masing yang dikumpulkan itu adalah tongkat-tongkat yang sudah diberi nama masing-masing supaya tongkatnya nggak ketuker adik-adik. Nah, tapi Tuhan berfirman kalau bakal ada satu tongkat yang beda dari yang lainnya. Ada 12 tongkat yang dikumpulin nih. Dikumpulin, tapi ada satu tongkat yang akan beda dari yang lainnya. Kenapa? Karena tongkatnya itu akan bertunas. Tongkatnya itu akan bertunas. Wah, tandanya apa? Bagi satu tongkat yang bertunas itu, berarti pemilik tongkat itu adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Jadi sudah ada 12 tongkat, dijajarkan, semuanya ditaruh di hadapan Tuhan, di kemah Allah. Nah, besoknya ternyata Musa ngeliat nih, kalau tongkat Bapak Harun bertunas, ada kuntumnya, ada bunganya, ada buahnya. Berarti tandanya apa adik-adik? Iya, tandanya Bapak Harun adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Harun adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, termasuk untuk meredakan sungut-sungutnya bangsa Israel. Aduh Kak, sungut-sungut tuh apa lagi sih? Sungut-sungut itu, ada yang bisa contohin nggak ekspresi mukanya sungut-sungut kayak gimana? Ekspresi muka sungut-sungut tuh kayak gini nih adik-adik. Iya, coba dicontohin. Nah, kalau ekspresi muka yang cemberut, marah-marah, ngambek,
Pokoknya yang nggak enak dilihat gitulah. Kalau udah lagi marah, bete, jutek, nah itu sungut-sungut. Bangsa Israel waktu itu juga gitu. Mereka bersungut-sungut karena mereka meragukan Tuhan. Nah, tapi dengan tongkat yang bertunas itu, seakan-akan Tuhan mau ngasih tahu nih sama mereka kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Nah, Kak Yemima kan juga bisa tuh ngelakuin seperti apa yang Tuhan lakuin. Tapi beda adik-adik. Beda apa yang Kak Yemima lakukan, bunganya, tanamannya, bukan tanaman yang hidup. Tanamannya itu adalah tanaman yang mati. Wah, lagian Kak Yemima bisa melakukan itu semua karena ada trik sulapnya. Nanti Kak Yemima ajarin deh kalau kita udah ketemu secara langsung ya. Kita akan berlatih gimana sulapnya. Nah, jadi kalau Kak Yemima punya triknya, kalau Tuhan melakukan itu semua nggak pakai trik sulap adik-adik. Tuhan memang berkuasa, bisa melakukan itu semua melalui ucapan dan juga melalui tindakannya. Melakukan hal-hal yang nggak bisa kita lakukan, tapi ternyata Tuhan bisa menjadikannya. Kita nggak bisa merubah tongkat menjadi tunas yang beneran hidup. Siapa yang bisa adik-adik? Hanya Tuhan yang bisa. Selain itu, secara nggak langsung Tuhan mau bilang ke bangsa Israel kalau Tuhan itu masih terus akan selalu ada buat bangsa Israel. Mereka nggak akan dibiarkan sendirian, bahkan mereka terus didampingi untuk bertumbuh dan bahkan juga untuk berbuah. Meskipun ada prosesnya ya adik-adik, tapi nggak mungkin dibiarkan sendiri. Mereka akan diajak untuk berkembang dan itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan yang luar biasa hebat kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Jadi, kapan kita bersungut-sungut kira-kira adik-adik? Wah, ketika kita masih ngantuk tapi harus disuruh bangun, biasanya kita sungut-sungut. Kalau pagi-pagi kita langsung disuruh bantuin mama papa. Kalau lagi asik-asik main terus disuruh mandi. Atau kalau lagi malam-malam kita masih asik nonton film, disuruh tidur. Biasanya kadang ketika kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, tapi kita harus melakukannya, terus kemudian kita jadi bersungut-sungut, kita jadi cemberut, kita jadi marah, kita jadi bete, kita jadi jutek. Nah, hari ini diingatkan kembali nih sama bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, yuk kita kembali ucapkan sama-sama mantranya. 1, 2, 3. Celing, 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 celing. Muncul yang celing. Nah, adik-adik, tongkat Harun berbunga itu menandakan Tuhan kita luar biasa karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Juga Tuhan menjanjikan adanya kesenangan, Tuhan gak akan meninggalkan kita seorang diri. Jadi kalau kita ingat tongkat Harun berbunga, kita ingat kita juga menjalani kehidupan bukan dengan bersungut-sungut, tapi dengan bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini ada 2 macam ya. Yang pertama adalah menggambar. Adik-adik bisa menyiapkan kertas, menggambar tongkat yang di atasnya ada bunga, ada tanamannya, warna-warni boleh, ada buahnya juga boleh, ada daunnya boleh, macem-macem. Nah, nanti adik-adik warnain sesuka hati adik-adik. Pengennya ngewarnain seperti apa boleh. Nah, tapi catatannya adalah gambarnya jangan terlalu kecil ya adik-adik. Karena apa? Karena nanti di bagian tongkatnya yang adik-adik gambar, kalau bisa dituliskan nama adik-adik. Oke? Jadi misal namanya Yemima, dituliskan di tongkatnya Yemima. Itu aktivitas yang pertama. Nah, aktivitas yang kedua ini lebih mudah adik-adik.
seperti tongkat Harun yang berbunga dan menandakan kalau Tuhan itu nggak mau membuat bangsa Israel bersungut-sungut lagi. Jadi aktivitas selama seminggu ini, adik-adik juga bisa melakukan kegiatan apapun di rumah secara bersuka cita. Jadi nggak boleh ada sungut-sungutnya. Mengerjakan PR bersuka cita, makan bersuka cita, sekolah meskipun online, di depan laptop, di depan HP bersuka cita, ibadah bersuka cita, bantuin papa mama bersuka cita. Semuanya dilakukan secara sukacita. Dan adik-adik bisa pilih mau mengerjakan aktivitas yang pertama tadi, menggambar, atau mau mengerjakan aktivitas yang kedua tadi, melakukan apapun secara sukacita, atau mau melakukan dua-duanya juga boleh. Asal yang jangan lupa adalah ketika adik-adik menggambar dan sudah selesai hasil gambarnya, atau ketika adik-adik melakukan kegiatan apapun dengan sukacita, jangan lupa difoto atau divideokan. Dan nanti hasil foto atau videonya bisa diupload dan di-tag di sosial media GKI Pengampon. Jangan lupa ya adik-adik, celing, 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 muncul yang celing. Terus bersuka cita, selamat mengerjakan aktivitas. Nah, yuk adik-adik kita tutup di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami kembali diingatkan melalui tongkat Harun yang berbunga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah Allah yang hebat, yang mampu melakukan hal-hal yang kami sendiri tidak dapat lakukan. Dan dari situ kami mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dengan kekuasaan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan terus mengajak kami untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami dengan bersukacita. Pimpin kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi dibawakan oleh siapa ya? Kak Yemima. Oh, kalian juga mendengarkan ya? Kalian sudah paham? Sudah tahu ceritanya? Dah. Wah, kalian buah-buahan yang hebat. Sip. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau melihat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian di minggu yang lalu. Ada saya loh. Saya juga ada loh. Wah, hebat. Kalian bikin juga aktivitas ya? Iya. Ikut juga sekolah minggu online? Iya. Hebat. Yuk, sekarang kita saksikan.
Persembahan. Persembahan kalian kumpulkan, dimasukkan amplop. Kalian juga boleh kumpulkan, dan setelah itu kalian boleh titipkan ke tata usaha gereja pada saat jam kerja. Ya, buah-buahan juga ya. Nathan dan Luis. Oke. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau menyanyikan sebuah lagu. Lagunya berjudul Melayani lebih sungguh. Ya, kita akan menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Ibadah online hari ini sudah selesai. Sekarang waktunya kita berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jalanan si Corona. Hai, aku Corona. Aku bisa menempel dan bermain di mana saja, seperti tangan, baju, kerumunan, uang, dan gagang. Aku suka sekali masuk di tubuh manusia melalui hidung, mulut, dan mata. Beginilah aku memulai perjalananku. Yuhu. Wow, inilah tempat favoritku. Aku senang sekali bermain di padu-padu manusia. Aku sangat nyaman tinggal di sini. Lihat, aku bisa memperbanyak diri. Saat jumlahku semakin banyak, manusia akan merasa demam, batuk-batuk, dan sesak napas. Jadi, kamu harus menjaga daya tahan tubuhmu agar tidak sampai sakit. Caranya, olahraga ringan di rumah, makan makanan gizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup. Aku juga tidak akan
detik. Tetap berada di rumah saja, rajin membersihkan diri. Ayo jaga daya tahan tubuhmu, jika tubuhmu sehat, apapun akan segera pulih.